umatku seharusnya mati di medan pertempuran menemui kenikmatan, tapi dia dalam penderitaan. Lalu sahabatnya tadi terperanjat. Kenapa seperti itu ya Rasulullah? Bolehkah saya mengetahui dengan alasan apa sehingga dia walaupun dalam medan membela kebenaran dalam medan pertempuran dengan giginya seperti itu hingga ketika meninggal tapi kok tersiksa? Bukankah Rasulullah pernah bersabda bahwa siapapun yang mati di dalam pertempuran dijamin masuk surga? Lalu kemudian Rasulullah perintah ke sahabatnya tadi. Ya sahabatku, tolonglah ambilkan pelepah kurma yang basah. Bawalah kemari. Nah, setelah dia dapatkan pelepah kurma, dibawalah pelepah tadi ke hadapan Rasulullah. Ini ya Rasulullah, pelepah yang baginda Rasul kehendaki. Kemudian dia berdoa si Rasulullah dan kemudian menancapkan si pelepah tadi. Saya mau tanya, Mbah. Tanya apa? Kenapa ya dalam mendoakan seseorang yang sudah meninggal itu ada perbedaan? Contoh, saya mendoakan orang-orang khusus, biasa disebut para aulia. Itu menggunakan ilah hadrati langsung ke namanya. Contoh, ilah hadrati Sunan Kalijogo, ilah hadrati Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kenapa kok begitu ya, Mbah? Sedangkan untuk orang-orang yang awam, saya menggunakan ilaruhi, si fulan, ilaruhi, si syed. Kenapa kok bisa begitu ya, Mbah? Bagaimana menurut si Mbah? Pertanyaan kamu itu sering ditanyakan juga sih sama orang ya. Entah itu melalui DM, WhatsApp, atau Messenger. Ya cukup banyak lah ya. Ya. Cuman jawaban Simbah itu simpel. Ya berbeda. Namanya juga orang khusus dengan orang umum kan pasti beda. Kalau orang khusus itu ketika meninggal, beliau itu antara ruh dan jiwa itu misah. Maka disebut jiwanya karena jiwa itu ya jiwanya orang tersebut ya. Tapi kalau orang umum, orang awam, jiwa sama ruhnya itu masih menyatu. Maka mendoakannya atau ngirim Fatihahnya pun ke ruhnya. Ya. Ruh yang masih ketempelan jiwa. Berarti bisa dikatakan orang awam tersebut masih dalam kemelekatan duniawi atau masih dalam urusan-urusan duniawi yang belum terselesaikan ya, Mbah? Betul. Makanya kan mungkin kamu juga sering dengar ya. Itu ruhnya si ini si itu masih gentayangan. Iya, Ya. betul. Karena apa? Karena belum bisa pulang ke asal-asalnya gitu. Kan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, maka harus dikembalikan. Kalau raga itu gampang. Ada yang ngurus dikebumikan, lalu kemudian unsur tanah kembali ke tanah, unsur api kembali ke api, unsur api juga kembali ke api, dan unsur angin juga kembali ke angin. Otomatis ya. Tapi kalau pribadi
diri kita sendiri, harus kita sendiri yang bisa menyempurnakan. Maka orang awam kan suka itu gentayangan. Iya. Walaupun memang kedua-duanya masih ada di sekitar kita. Baik itu orang yang khusus ataupun orang yang awam atau umum. Tapi itu beda. Bedanya apa? Kalau orang khusus itu masih bisa melindungi umatnya atau pengikutnya atau terutama keluarganya. Tapi kalau orang umum atau awam justru malah masih minta didoakan. Karena dia mau melindungi bagaimana dirinya sendiri saja belum sempurna secara meninggalnya. Masih kelabakan ingin melampiaskan nafsunya. Nafsu duniawi yang tadinya punya harta benda ingin mau menguasai harta bendanya. Sedangkan raganya sudah nggak ada. Anaknya saja dipegang nggak bisa karena meleset lagi meleset. Akhirnya dia kelabakan. Berarti kalau orang khusus itu bisa dikatakan masih mengayomi, tapi tidak menderita seperti orang awam ya, Mbak? Betul, beda ya karena dia sudah nyaman, Iya. tenang. Lalu begini, Mbak, saya ini kan orang awam ya, Mbak. Mm-mm. Semisal saya mendoakan orang-orang yang khusus, apakah doa saya itu tersampaikan? Kamu mendoakan orang khusus, apakah bisa tersampaikan? Iya, betul. Simbah nggak langsung mau jawab ya. Simbah mau mengibaratkan saja. Ini hanya sebatas contoh ya, hanya sebatas contoh saja ya. Saya makan makanan yang serba ada. Semuanya kualitasnya bagus dan enak. Iya. Dan saya orang yang sehat. Tentu kan nikmat di situ. Secara logika. Iya. Ya, ini gambaran ya. Terus kamu, ini contoh saja ini. Iya. Kamu orang yang tidak punya. Makannya aja nasi yang perak, ya, yang enggak berkualitas. Iya. Lauknya tempe udah digoreng lagi, udah seminggu. Ya, udah mengeras. Lalu kamu menawarkan ke saya, Mbah, kira-kira makanan itu saya makan apa enggak? Ya enggak, sampean juga udah makan enak kok. Enggak kan? Iya, Berarti tersampaikan enggak? tidak. Enggak saya terima toh? Iya. Makanan tersebut enggak saya terima. Tapi karena kamu lagi-lagi mengirim makanan, tentu saya akan memperhatikan. Kok kasihan sekali ya. Dia makannya seperti itu. Sedangkan saya makannya komplitnya seperti ini. Tentu sebagai orang khusus juga akan memberikan makanan ke kamu. Begitu enggak? Iya. Makanan yang kamu kirimkan enggak saya makan, tapi justru saya memberi makan ke kamu. Itu sebagai perumpamaan. Ya. Iya. Terus gini, Mbak, misal saya mendoakan yang sama-sama orang awam, itu apakah tersampaikan, Mbak? Saya ini kan orang awam ya, Mbak, tidak bisa membedakan mana itu orang khusus, mana itu orang awam. Apakah yang dikatakan orang-orang khusus itu leluhur-leluhur dulu, khususnya dalam artian yang ada di literasi maupun di sejarah, di kisah-kisah kitab ataupun dimanapun. Kalau saat ini kan mungkin ada ya, Mbak, orang-orang khusus tapi tidak diketahui. Misal ada seorang kiai meninggal, saya mendoakan. Nah itu kan saya tidak tahu apakah ini khusus atau ini orang biasa awam, saya menggunakannya dengan ilaruhi. Apakah itu masalah, Mbak? Lah kan kamu kan pastinya kan antara itu orang khusus dengan orang umum. Kamu kan orang awam. Iya. Bagaimana
untuk membedakan itu antara orang awam dan orang khusus. Kamu nggak usah mengada-ada berpikir sendiri karena sudah ada imamnya kan, tinggal Iya. kamu ngikutin. Iya. Ngikutin aja karena kamu namanya juga kamu pertanyakan kamu orang awam gitu. Ya tinggal ngikutin aja. Yang penting yakin aja ya, Mbah. Yang penting yakin. Nah, doa itu bermacam-macam ya. Ada doa yang mendoakan, ya Allah, ampunilah dosanya si saudara saya, terimalah amal baiknya. Ada juga yang sistem berkomunikasi, hai saudaraku, yang seperti itu nggak baik. Contoh di dalam kehidupan saja ya, seumpama nih, kamu dalam keadaan kesakitan, terus saya pun doakan, ya Allah, mudah-mudahan Fadil tidak menderita. Ya. Dibanding dengan saya menasehatin kamu, Fadil, yang seperti itu solusinya seperti ini. Kalau yang ini kamu lakukan nanti kamu tambah parah. Bagusan mana? Bagusan yang menasehati kalau Yang misal komunikasi ya. Nah, iya. ada sebuah cerita ini ya. Berhubung ini temanya kamu itu menanyakan dengan tema Islami, maka saya akan menceritakan sebuah kisah tentang zaman dahulu, yaitu kisah Rasulullah di zaman waktu itu. Ya. Kamu pernah dengar bahwa orang yang mati syahid itu dijamin masuk surga. Pernah dengar nggak? Sering sekali itu, Mbah. Dijamin masuk surga. Iya. Tapi ada sebuah kejadian yang mana kejadian Rasulullah itu juga termasuk hadis. Karena hadis itu perkataan, perilaku, dan sebuah kejadian yang dilakukan oleh Rasulullah. Iya. Nah, ada cerita begini. Zaman dahulu kala, di saat perang Uhud, umat muslim mengalami kekacauan, kekalahan karena tidak mendengarkan aba-aba dari pimpinannya, yaitu Rasulullah. Wahai umatku, jangan kalian turun, jangan rampas harta bendanya, selamatkan diri kalian di atas ini. Memang sih hanya sebatas itu, tapi kan mengandung makna ya. Nah, pada intinya, setelah perang kecamuk, intinya umat muslim, umat Islam banyak sekali yang meninggal di medan pertempuran dan mengalami kekalahan saat itu. Lalu kemudian di saat peristirahatan, Rasulullah bersama sahabat-sahabatnya istirahat setelah sekian lamanya berperang. Rasulullah meneteskan air mata. Ditanya oleh sahabatnya, ya Rasulullah, ada apakah? Kesedihan apa yang engkau rasakan sehingga meneteskan air mata? Rasulullah tidak menjawab, justru malah mengajak temannya tadi ke suatu tempat, yaitu sebuah makam, yang makam tersebut makam orang yang meninggal dalam pertempuran. Di situ Rasulullah duduk, semakin terseduh-seduh nangisnya. Lalu si sahabat tadi bertanya lagi, ya Rasulullah, kesedihan apa yang engkau rasakan? Limpahkan kepada saya. Lalu Rasulullah menjawab, ini umatku seharusnya mati di medan pertempuran menemui kenikmatan, tapi dia dalam penderitaan. Lalu sahabatnya tadi terperanjat. Kenapa seperti itu ya Rasulullah? Bolehkah saya mengetahui dengan alasan apa sehingga dia walaupun dalam medan membela kebenaran dalam medan pertempuran dengan giginya seperti itu, hingga ketika meninggal tapi kok tersiksa?
Bukankah Rasulullah pernah bersabda bahwa siapapun yang mati di dalam pertempuran dijamin masuk surga? Lalu kemudian Rasulullah menangis sambil menjawab, kasihan sekali dia. Dia begitu gigihnya membela agamanya agar menemui kemenangan. Tapi dalam medan pertempuran dia tidak berniatan suci. Dia dengan emosinya, dia dengan kesombongannya, dia dengan keangkuhannya bertepuk dada, inilah saya. Sehingga walaupun dia mati di medan pertempuran, dia menemukan penderitaan. Lalu ditanya oleh sahabatnya tadi, ya Rasulullah, bisakah, ada carakah untuk menyelamatkan ini si mayat yang telah meninggal dalam medan pertempuran agar menemukan kebahagiaan? Lalu kemudian Rasulullah perintah ke sahabatnya tadi, ya sahabatku, tolonglah ambilkan pelepah kurma yang basah, bawalah kemari. Tanpa menunggu panjang lebar, si sahabat tadi segera mencari pelepah kurma yang masih basah. Setelah dia dapatkan pelepah kurma, dibawalah pelepah tadi ke hadapan Rasulullah. Ini ya Rasulullah, pelepah yang baginda Rasul kehendaki. Kemudian dia berdoa si Rasulullah dan kemudian menancapkan si pelepah tadi. Mari kita kembali ke pasukan kita. Kemudian sebelum dia beranjak, sahabat tadi bertanya, ya Rasulullah, khasiat apa dengan pelepah kurma tadi? Jadi begini sahabatku, selagi itu pelepah kurma itu basah, arwah si mayat si ini itu tidak gentayangan kemana-mana, tapi dia tenang menunggu di tempat pelepah kurma ini. Nah, dari kisah tersebut akhirnya diambil oleh para ulama. Bahkan saya sendiri menyadur dari kisah tersebut. Dan setelah saya hayati, memang itu bisa terjadi. Bahwa ruh yang sudah meninggal, kalau meninggalnya tidak sempurna, bisa ditenangkan dengan pohon yang masih basah. Nah, kalau di Indonesia lebih enak. Iya. Karena ketika ditancapkan, tanahnya subur. Ya, kalau di sana kan gersang. Mau cari pohon mana yang bisa ditancapkan lalu kemudian bisa tumbuh di Indonesia, berarti lebih bagus. Gitu? Seperti waktu itu mungkin kamu nggak melihat ya. Ketika ada orang meninggal, saudara saya ngambil pohon yang pohon tersebut ketika ditancapkan bisa tumbuh dengan subur. Tentu hal yang seperti itu kan ada doa-doa khususnya. Dengan berkomunikasi dengan si mayat yang telah meninggal tadi, si mayat ya, si arwah tadi. Bukan dengan doa, tapi dengan komunikasi. Daripada engkau ke sana-sana, tidak tahu ujung-ujungnya. Nanti banyak sekali yang akan membegal kamu. Akan lebih baik engkau diamlah di sini. Jelek. Menunggu di situ. Di Indonesia gampang toh. Iya. Kalau di sana paling 3 hari aja udah kering. Kalau di sini semakin itu. Nah itu khasiatnya seperti itu. Tidak kemana-mana. Setidaknya kalau orang tersebut ampuh ya, orang yang menancapkan itu, Rasulullah pun
Pasti seperti itu. Walaupun itu sudah kering, tentu ditidurkan orang. Berarti tidak gendayangan lagi ya, Mbah? Tidak kena, karena ditidurkan. Hmm. Itulah yang namanya Jannatun Naim, Hmm. surga tidur. Iya. Itu kan orang-orang khusus ya, Mbah, mungkin. Mungkin bisa di makom tingkat tinggi ya, Mbah. Untuk saya ini orang awam, Mbah. Apakah dengan berkeyakinan penuh saja supaya yang tadi Mbah sampaikan menembus kayak sebuah aura itu, Mbah, bisa menembus apa gimana? Memang pernah saya akan memberi wejangan sama kamu ya. Ya yang penting doa. Iya. Doa itu tidak akan hilang. Walaupun itu apa kekuatannya kecil. Semakin lama ya, semakin banyak kamu berdoa, tentu dia akan mengumpul menjadi sebuah kekuatan. Walaupun memang doa orang khusus sama orang awam itu beda. Kalau orang khusus ya tadi ya dengan komunikasi kan gitu. Nah, tadi aja kan Simbah seperti ini juga istilahnya pura-pura jadi orang khusus. Pura-pura jadi orang khusus. Nah itu, Mbak. Barangkali bisa apa mustajab kan gitu ya. Nah itu, Mbak. Apakah saya bisa menjadi orang khusus tersebut, Mbak? Ya orang khusus kan seperti begini ya. Seperti orang kan seharusnya memang seperti begini. Kamu naik angkot umum, ada mobil pribadi, walaupun sama-sama mobilnya kan, tinggal naiknya apa mobil umum apa pribadi kan gitu. Berarti kan kamu harus menabung ya, menabung atau kerja keras kan gitu. Begitupun tentang mau jadi orang khusus kan gitu ya. Nah, berarti kepribadian ya. Kepribadian kamu itu harus ya dikembangkan. Untuk saat ini mungkin saya harus yakin seyakinnya dulu ya, Mbak. Betul, karena ya begitu ya intinya masa tidak mendoakan, setidaknya kan berusaha ya mendoakan orang tua, mendoakan sahabat, saudara-saudara, ya kan begitu ya. Setidaknya kita mendoakan. Andai kan tidak tersampaikan, setidaknya kamu sudah berusaha untuk menjadi orang yang tepo seliro. Iya. Ya, begitu ya. Ya udah, Mbak, sekian. Ini sangat bermanfaat sekali buat saya, Mbak. Ya, mudah-mudahan bermanfaat buat kamu dan buat sedulur-sedulur semua ya, sedulur telatah gunung langit yang menonton, dan mudah-mudahan untuk semuanya lah ya. Mungkin pelajaran ini bukan dari Simbah saja, banyak orang yang sudah banyak menyampaikan ya. Ya udah gitu aja ya.